Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai hari ini kita masih diberikannya an-ni'am, segala bentuk kenikmatan, sehingga kita masih dapat melalui hari-hari kita dengan belajar insyaallah ta'ala. Diberikannya kepada kita nikmat waktu luang, diberikannya kepada kita nikmat sehat, nikmat masa muda masih diberikannya kepada kita. Diberikannya kepada kita nikmat kedua tangan masih bisa kita pergunakan dalam belajar. Nikmat mata yang bisa kita pergunakan melihat segala hal-hal yang baik. Nikmat lisan yang mudah-mudahan bisa kita pergunakan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat harta, yang mudah-mudahan harta tersebut bisa kita pergunakan dalam beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala, dalam meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada antum dan kepada anda juga nikmat sehat, nikmat harta, waktu luang, dan mudah-mudahan itu semua bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena wahai anak-anak ustaz sekalian, semua yang ada pada kita saat ini, semua yang kita lakukan pada saat ini, itu semuanya pasti akan ada pertanggungjawabannya. Pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Hendaknya wahai anak-anak ustaz sekalian, sebagai penuntut ilmu, marilah kita kembali memperbaharui akhlak kita. Marilah kita kembali memperbaharui niat kita dalam menuntut ilmu. Apa sih sebenarnya tujuan dalam menuntut ilmu? Apa sih sebenarnya tujuan saya masuk ke Ulunuha? Apa sih tujuan saya dalam menuntut ilmu? Kenapa sih saya harus menuntut ilmu agama? Wahai anak-anak ustaz sekalian, ketahuilah, menuntut ilmu syar'i jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu syar'i jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lianna wahai abnai talabah, karena Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Perhatikan wahai anak-anak ustaz sekalian, goalnya hadis ini, tujuannya hadis ini adalah al-jannah. Berarti yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Karena wahai anak-anak ustaz sekalian, ilmu dunia yang kita pelajari, selama kita tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, itu hanya akan tinggal di dunia. Akan tinggal di dunia. Jadi wahai anak-anak ustaz sekalian, maka
Pergunakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pergunakanlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih menitipkannya kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Jangan sampai wahai anak-anak ustaz sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, kepada antum nikmat kesehatan, diberikannya kepada antum nikmat jari-jari yang kuat untuk menulis. Pergunakan untuk kebaikan. Jangan sampai waktu antum wahai anak-anak ustaz sekalian, antum pergunakan dalam kelalaian. Jangan sampai waktu antum pergunakan dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum jari jemari. Ketahuilah wahai anak-anak ustaz sekalian, jari jemari yang antum punya di tangan antum, yang Allah titipkan kepada antum, yang Allah amanahkan kepada antum, jika itu tidak antum pergunakan dengan kebaikan, akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Yang mana wahai anak-anak ustaz sekalian, di situ tidak ada kebohongan. Mulut dikunci. Yang berbicara apa? Yang berbicara semua anggota tubuh kita berbicara atas apa yang kita lakukan di dunia. Jika waktu antum di dunia hanya antum pergunakan untuk main game, contohnya, jika waktu antum di dunia ini antum pergunakan hanya untuk main game, antum mainkan jari-jari antum, antum pelihara jari-jari antum untuk main game, yang mana itu bisa merusak otak antum, bisa merusak hati antum, bisa merusak mental antum. Ketahuilah wahai anak-anak ustaz sekalian, wahai anak-anak ustaz yang ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat-nikmat itu dari kita, yang mana tadinya mata kita masih terang dalam melihat, seharusnya bisa kita pergunakan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama. Akan tetapi nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pergunakan pada kesia-siaan, kepada kemaksiatan. Wal iyadu billah. Hati-hatilah wahai anak-anak ustaz sekalian, sebelum nikmat yang Allah berikan itu dicabut dari kita, sebelum nikmat yang Allah berikan itu, yang Allah titipkan kepada kita, dicabut dari kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada saat ini pada kita nikmat, kedua tangan masih bisa kita pergunakan. Hendaknya wahai anak-anak ustaz sekalian, pergunakanlah itu dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kedua tangan antum nanti, kedua tangan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di dunia mempergunakannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena wahai anak-anak ustaz sekalian, di zaman kita sekarang penyakit-penyakit banyak. Penyakit handphone dengan main game. Wal'iyadu billah. Banyak juga kita ketahui anak-anak ustaz sekalian dari media sosial bahwasanya saking seringnya main game sampai menghilangkan akalnya. Sebabnya apa? Sebab main game. Sebenarnya menghilangkannya, merusak mentalnya itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara dia main game. Dia pergunakan waktunya untuk kesia-siaan, untuk keburukan, untuk kemaksiatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya dalam hal tersebut. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan wahai anak-anak ustaz sekalian, antum dan juga saya dan setiap orang yang mendengar terhindar daripada ini, terhindar dari segala keburukan.
Nah, thayyib wahai anak ustaz sekalian. Ini pertemuan perdana kita di maudhu' fi darsina akhlaq. Pertemuan pertama setelah PTS 1. Mudah-mudahan di pertemuan pertama ini membekas pada antum agar antum lebih giat lagi dalam belajar, bersungguh-sungguh lagi dalam belajar, fokus dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, fokus dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dan juga saya agar termasuk dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu yang Allah mudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian antum yang antum telah lakukan di minggu lalu menjadi penyemangat bagi antum dalam menuntut ilmu, penyemangat bagi antum agar lebih giat lagi dalam belajar. Karena wahai anak-anak ustaz sekalian, PTS ulangan yang antum lakukan semalam itu hanya dunia. Itu hanya dunia. Akan tetapi wahai anak-anak ustaz sekalian, ketika di situ antum berbuat curang, maka ganjarannya di akhirat. Maka ganjarannya di akhirat. Bisa saja nilai antum bagus 100 bahkan 100 lebih. Akan tetapi ketika menjawab ujian antum membuka buku, itu namanya curang. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat curang maka bukanlah bagian dari kami, kata Rasulullah. Hendaklah PTS semalam menjadi pelajaran bagi antum untuk ujian-ujian berikutnya, agar lebih teliti, agar mengedepankan ilmu syar'i, agar mengedepankan penglihatan Allah Subhanahu wa taala daripada penglihatan para pengawas yang telah mengawas antum ujian. Ketahuilah wahai anak-anak ustaz sekalian, jarak kita belajar jauh dalam jaringan. Kami guru di sekolah, antum di rumah. Sedangkan antum di rumah bisa saja antum sendirian tanpa pengawasan orang tua, karena orang tua mungkin bekerja. Disitulah wahai anak-anak ustaz sekalian diminta kejujuran antum, diminta ketakwaan Allah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ketika ujian itu antum curang, maka untuk kedepannya diperbaiki. Dan saya harap dan ustaz harap mudah-mudahan di ujian kemarin antum tidak ada yang melakukan kecurangan. Semua murni kejujuran antum, semua murni keikhlasan antum, apa yang antum dapatkan ketika belajar. Naam wahai anak ustaz sekalian, nas'alullah ayyutiyana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tayyib, abnai talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan perdana setelah PTS ini kita membahas
adab ke-12 dari kitab kita, adab dan akhlak penuntut ilmu. Yakni menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu amran, nadarallahu imra'a, nadarallahu imra'an sami'a maqalati, sami'a maqalati, fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha, farabba hamid farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fiqih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Wahai anak ustaz sekalian, dalam hadis tersebut Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengarkan, memahami dan menghafal dan mengamalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal dan mengamalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai anak sekalian, kita pun diperintahkan untuk menghafalkannya. Kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran was Sunnah. Pelajaran-pelajaran yang berdasarkan Al-Quran was Sunnah. Disampaikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita mendengarkannya, kita fahami maknanya, syarahnya, kemudian kita hafalkan, kemudian kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Ikhlas dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang lebih banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada aku selain Abdullah bin Amr, sebab dia menulis hadis sedangkan aku tidak menulisnya. Tidak ada yang lebih banyak menghafal hadis, tidak ada yang lebih banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada aku selain Abdullah bin Amr, sebab dia menulis hadis sedangkan aku tidak menulisnya. Qaidul ilma bil kitabah, menulis wahai anak sekalian. Nah, begitu juga wahai anak sekalian, para ulama pendahulu kita sangat bersemangat dalam menghafalkan ilmu, dalam menghafal ilmu. Mereka menghafalkan sekian banyak hadis, bahkan beribu-ribu hadis yang mereka dengar dari
Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat contohnya, mereka langsung mendengar hadis dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersemangat dalam menghafal, mengamalkannya, menyampaikannya. Begitu juga wahai anak-anak ustaz sekalian, para ulama setelah mereka, setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, ayahmu hafal sejuta hadis, menghafal sejuta hadis. Dikatakan kepadanya, bagaimana engkau mengetahuinya? Ia menjawab, aku bermudzakarah dengannya dan aku mengambil sekian banyak bab darinya. Masya Allah, tabarakallah, menghafal sejuta hadis. Pertanyaannya wahai anak-anak ustaz sekalian, kita berapa hadis yang sudah kita hafal pada saat ini, di usia kita sekarang ini? Berapa hadis yang sudah kita hafal? Jangankan mencapai angka ini, sejuta hadis. Sepertinya hadis di kitab Arba'in An-Nawawi belum kita hafal sampai saat ini. Maka wahai anak-anak ustaz sekalian, bersungguh-sungguhlah, semangatlah dalam menghafalkannya. Begitu juga Abu Zar'ah Ar-Razi rahimahullah berkata, aku hafal 200 hadis, 200.000. Aku hafal 200.000 hadis seperti orang menghafal surah Al-Ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Menghafal 200.000 hadis seperti menghafal surah Al-Ikhlas. Lancar, mutqin. Kapan ditanya bisa dijawab. Dan jika dengan mengingat keras, aku bisa hafal 300.000 hadis. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari golongan orang-orang yang menghafal hadis dan mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Baik wahai anak ustaz sekalian, sebelum kita tutup, sedikit kita ambil pembahasan ke-13, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitabah. Qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kenapa? Wahai anak-anak ustaz sekalian, sekuat-kuatnya hafalan kita, jika kita tidak murajaahnya, akan terlupakan. Jika kita tidak memurajaahnya. Sedangkan wahai anak-anak ustaz sekalian, ketika ilmu yang kita dapatkan kita tulis, kita salin apa yang penting-penting, poin-poin penting kita tulis. Ketika kita terlupakan, kita tinggal buka catatan. Oh, ini ternyata maknanya. Oh, ini ternyata tujuannya. Jadi wahai anak-anak ustaz sekalian, hendaklah antum sebagai penuntut ilmu dan juga saya, mari kita catat poin-poin penting dalam ilmu yang kita dapatkan. Poin-poin penting dari penyampaian ilmu yang kita dapatkan.
Jika kita mengamalkannya dengan hadis ini, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah dalam menuntut ilmu, menulis ilmu. Baik, wahai anak-anak ustaz sekalian, Khalid bin Khidasi al-Baghdadi rahimahullah berkata, aku hendak berpisah dengan Malik bin Anas rahimahullah. Lalu aku katakan, wahai Abu Abdullah, berikanlah wasiat kepadaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, menasihati setiap muslim dan mencatat ilmu dari ahlinya, dan mencatat ilmu. Begitulah pentingnya mencatat, wahai anak-anak ustaz sekalian, untuk membantu memperkuat hafalan kita. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan itu dari diri saya sendiri. Nas'alullah ta'ala ayuktiyana ilman nafi'an wal huda wal hidayah hatta atana al yaqin, sampai datangnya hari kiamat pada kita, hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan silahkan antum jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.